Khair untuk mengadakan majelis ilmu yang akan diisi oleh beliau Ustadz Mujiman. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya, dan insyaallah termasuk kita semua yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Baiklah, acara pada kesempatan malam hari ini yaitu kajian kitab Fikih 4 Mazhab akan segera kita mulai, namun sebelumnya akan kami bacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua murojaah Quran surah Al-Falaq, kemudian yang ketiga inti kajian yang akan disampaikan beliau Ustadz Mujiman, kemudian yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan adalah acara kajian pada malam hari ini. Kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu murojaah Quran surat Al-Falaq. Mari kita baca Quran surat Al-Falaq dengan memberikan hak-haknya huruf, yaitu dengan tajwid, dengan makharijul huruf, dengan sifatul huruf, dan dengan menyempurnakan harokat-harokatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini. Kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu inti kajian, yaitu mengambil kitab Fikih 4 Mazhab, masih bab Thaharah, yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mujiman. Kira-kira 1 jam, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Ustadz Mujiman, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Oh iya. Sebelumnya mohon sedikit untuk fotokopi materi ini yang kemarin saya sampaikan, hari ini mau sampaikan lagi. Namun buku yang kita pesan itu belum datang, sehingga kami belum bisa memfotokopi. Untuk itu insya Allah nanti malamnya yang akan datang atau dalam pekan ini nanti bisa masuk ke tempat saya dan akan kita fotokopikan materi malam hari ini dan materi yang akan datang. Maka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan saudara, ikhwah sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang banyak, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Adapun yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita. Al-Quran telah memberikan rekomendasi bahwa beliau adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adapun yang ketiga di kesempatan malam ini, sekedar sebagai pengingat bahwa tadi Bobo Pranoto Hadicoro sudah menyampaikan insyaallah besok tanggal 10 Muharram, satu anjuran dari Nabi untuk berpuasa yang bisa disebut dengan puasa Asyura. Kenapa Nabi berpuasa? Awalnya Nabi ketika tiba di Madinah menjumpai orang-orang Yahudi yang mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan ini adalah puasanya Nabi Musa alaihis salam. Karena pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa bersama pengikutnya diselamatkan oleh Allah pada saat menyeberangi Laut Merah. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari dan tanggal yang sama, yakni 10 Muharram. Maka Nabi Musa berpuasa, pengikutnya berpuasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa. Bapak Ibu, Bapak Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah insyaallah. Dan itu berlangsung sampai tahun ke-10 Hijriah. Selalu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Sampai di tahun terakhir ini Nabi bercita-cita menyelisihi orang Yahudi agar tidak sama. Maka beliau bersabda, la in baqaitu ila qabilin la asumanna yaumat tasi. Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, maka aku benar-benar akan puasa pada tanggal yang ke-9. Disinilah cita-cita Nabi yang belum terlaksana karena beliau wafat sebelum tahun berikutnya. Maka kalau kita menjalankan puasa tanggal 9, ini adalah sunnah hamiyah atau cita-cita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan di antara beberapa cara ketika kita berpuasa, itu bisa puasa tanggal 9 dan 10 atau bisa puasa tanggal 10 dan 11. Kalau tanggal 9-nya
lupa, atau kalau tidak lupa banyak acara. Hari ini tadi banyak acara ini. Saya taklim tadi pagi bubur. Nah, setelah bubur, kemudian tadi siang itu di PDHI ono snack. Nah, ya, kemudian sore tadi juga ada taklim lagi. Nah, ternyata juga ada suguhan meneh. Sehingga sudah saya niati ini puasanya 10-11 ini. Baik. Jadi bisa puasa 10-11 karena hakikatnya esensinya adalah menyelisihi Yahudi. Kemudian di bulan Muharram ini pula pada prinsipnya boleh puasa sepanjang bulan ini karena beliau bersabda afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, seutama-utamanya puasa sesudah Ramadan adalah bulan Allah, bulan Muharram. Jadi bulan Muharram disebut bulan Allah karena memang Allah yang ngasih nama Muharram, Islam yang memberi nama Muharram, karena bulan yang lain itu bukan dari Nabi kita, bukan dari Islam, tapi sejak masa pra-Islam. Jadi dulu Muharram itu namanya Safar Awal, lalu kemudian Islam datang, Safar Awal diganti Muharram, sehingga praktis Muharram adalah satu-satunya bulan yang dinamai oleh Islam sehingga disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Baik teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, itu sekedar pengingat bagi kita untuk berpuasa esok hari, untuk disempatkan karena memang Nabi berpuasa pada tanggal 10. Bapak dan saudara, kita akan lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih di bab toharoh. Jenis toharoh itu kemarin sudah kita sampaikan. Pada prinsipnya dapat dibedakan pada toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Jadi ada toharoh dari hadas dan ada toharoh dari najis. Toharoh dari hadas yang sifatnya melekat, artinya sumber dari najis itu ada di badan kita, maka ini disebut dengan hadas. Sementara kalau yang sumbernya dari sesuatu yang lain, maka itu disebut dengan najis. Jadi kalau najisnya itu dari badan kita, biasa disebut dengan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, karena ada hadas kecil yang bisa disucikan dengan berwudu dan ada hadas besar yang harus disucikan dengan mandi. Termasuk hadas ini adalah ketika kita buang angin, ketika kita pipis, ketika kita buang air besar, itu semua adalah hadas. Dan toharoh itu di kitab ini disebutkan ada dua, yakni untuk toharoh hadas dan najis, menyangkut pertama adalah badan, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah tempat. Jadi badan, pakaian dan tempat. Termasuk di dalam masalah ini kalau yang menyangkut badan seperti tadi pipis sudah kita sebutkan. Kalau tempat pada umumnya nanti akan ada pembahasan kita bahwa tempat pada umumnya adalah sesuatu yang suci, karena di bumi ini semuanya dijadikan suci. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi dijadikan untukku semuanya sebagai tempat sujud dan suci. Maka bumi ini semuanya adalah suci, karena Nabi bersabda ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Maka dijadikan untukku bumi
semuanya sebagai tempat sujud, dan semuanya suci. Bumi itu mulai dari batunya suci, kemudian logamnya suci, emasnya suci, peraknya suci, tembaganya suci, besinya suci, timahnya suci, pokoknya yang di bumi ini. Maka semua itu adalah suci, termasuk airnya juga suci, tumbuh-tumbuhannya juga suci. Karena memang Nabi bersabda bahwa bumi dijadikan untuk kita itu suci dan bisa digunakan untuk bersujud. Nah, topik kita kali ini kita akan membahas jenis benda-benda yang suci. Jadi jenis benda-benda yang suci menurut pandangan ulama mazhab yang 4. Teman-teman semua, untuk yang pertama, segala sesuatu pada dasarnya adalah suci kecuali ada dalil yang menunjukkan akan najisnya. Jadi pada prinsipnya sesuatu itu pada dasarnya adalah suci kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa benda tersebut adalah najis. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa benda tersebut adalah najis, maka menurut kaidah ini hukumnya adalah suci. Maka benda-benda yang suci ini sangat banyak. Jadi benda-benda yang suci ini sangat banyak. Karena yang disebutkan oleh syariat sesuatu yang najis itu jumlahnya sangat sedikit. Maka yang tidak disebutkan itu prinsipnya adalah suci. Ini sebagaimana dalam kaidah yang lain, dalam kaidah muamalah misalnya, bahwasanya semuanya boleh kecuali yang dilarang. Sama ini semuanya adalah suci kecuali yang dinajiskan. Semuanya itu suci kecuali yang dinajiskan. Dalam muamalah ada kaidah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kalau dalam ibadah kaidahnya gimana? Semua tidak boleh kecuali ada perintahnya atau ada dalilnya. Baik, Bapak dan Saudara, untuk yang pertama, karena tadi kaidahnya sudah jelas, kaidahnya seperti itu, maka benda-benda yang suci ini sangat banyak, diantaranya adalah manusia. Manusia itu termasuk yang suci, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi manusia itu suci, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Itu dihukumi suci, baik orang beriman maupun orang kafir atau orang musyrik itu suci. Kan ada ayat innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maknanya yang najis itu bukan badannya, tapi yang najis itu keyakinannya, jadi bukan badannya. Terbukti bahwa Nabi dan para sahabat di masa itu tetap bermuamalah kepada orang-orang musyrik. Bahkan sebagian sahabat itu keluarganya masih musyrik dan mereka tetap makan bersama, mereka tetap melakukan aktivitas biasa, termasuk berjabat tangan dan seterusnya. Andaikan fisiknya najis, pasti mereka akan menghindari orang-orang musyrik. Baik, Bapak dan Saudara, ayat itu menegaskan bahwasanya larangan kepada orang-orang musyrik untuk memakmurkan Masjidil Haram. Karena di ayat itu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Karena memang pada saat itu yang menjadi juru kunci Ka'bah al-Musyarrafah itu adalah orang-orang musyrik. Sampai kemudian Islam datang, itu masih diurusi oleh orang musyrik.
kemudian ditaklukkanlah Makkah. Makkah ditaklukkan, kemudian pada saat itu orang-orang yang beriman ketika melakukan ibadah di sana tidak nyaman karena orang-orang musyrik masih ngurusi, melayani para tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah firmankan, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Itu maknanya adalah najis keyakinannya, bukan orangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Bahwasanya sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Artinya anak Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi dalil bahwa anak Adam atau Bani Adam itu suci. Ini menjadi dalil bahwa Bani Adam atau anak Adam itu adalah suci. Adapun orang-orang musyrik itu najis, maksudnya adalah najis maknawi yang dihukumi oleh syariat. Bukan berarti bahwa orang-orang musyrik itu najis secara fisik sebagaimana halnya babi. Jadi jangan sampai kita beranggapan orang beda agama najis sebagaimana babi. Oh tidak. Tidak seperti itu. Maksudnya yang najis adalah keyakinannya. Loh kok dimaknai begitu, kenapa? Karena kita tidak boleh meyakini apa yang mereka yakini. Kita tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah. Kita tidak boleh mempercayai apa yang mereka percayai yang terkait dengan akidah mereka. Sehingga prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin, terpisah, tidak bisa dicampur. Sehingga ini maknawi, majazi, karena akidah Islam ini diajarkan di dalam agama kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sementara akidah musyrik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang musyrik maupun orang beriman itu sama-sama tidak najis. Masih ingat hadis di kesempatan yang lalu yang sempat kita kutip, bagaimana ketika sahabat Abu Hurairah ketika itu junub lalu belum sempat mandi, lalu kemudian sahabat Abu Hurairah ini keluar fi ba'di turukil Madinah, di sudut kota Madinah, di satu jalan di kota Madinah. Lalu kemudian bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan fakhonastu, atau maka kemudian aku bersembunyi. Fadhahab, kemudian dia mengatakan fadhahabtu, maka aku pergi. Jadi kemudian beliau, siapa namanya, sahabat Abu Hurairah itu kemudian pergi melarikan diri ketika bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bersembunyi lalu pergi. Sampai kemudian Rasul bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Di mana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasul, tadi ketika aku ketemu denganmu, saya belum mandi ketika junub." Lalu Rasul bersabda, "Innal mu'mina la yanjus." Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Jadi orang yang beriman itu tidak najis. Baik, sehingga di sini manusia itu termasuk suci baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Selain manusia, termasuk dalam benda-benda yang bersih atau suci adalah benda mati. Benda mati ini adalah benda yang tidak hidup.
ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair. Maka benda padat maupun benda cair pada prinsipnya itu adalah suci. Termasuk benda padat adalah seluruh bagian bumi dan segala logam yang dikandungnya. Yang termasuk benda padat adalah seluruh bagian bumi dan segala logam yang dikandungnya. Tadi sudah kita sampaikan dalilnya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Bahwasanya bumi itu semua bisa dijadikan masjid dan semuanya adalah suci. Maka termasuk benda padat adalah bagian bumi dan segala logam yang dikandungnya seperti emas, perak, tembaga, besi, timah dan lain-lain. Termasuk juga semua jenis tanaman meskipun tanaman tersebut adalah tanaman yang membahayakan, itu juga dihukumi suci. Contohnya adalah ganja, kokain, opium, apalagi itu juga dihukumi suci. Di tempat kita ada apa? Kecubung. Tahu kecubung ya? Ya, itu juga suci. Meskipun itu memabukkan, tetapi yang dihukumi adalah mengenai benda-benda padat tadi, semua dihukumi suci. Bukan sesuatu yang najis, tetapi memang tidak halal untuk dikonsumsi. Tidak halal untuk dikonsumsi karena menyebabkan hilang akal pikiran. Meskipun Bapak dan Saudara, meskipun menghilangkan akal dan pikiran, tetapi benda padat tadi dihukumi suci. Ketika menyentuhnya, kita tidak dianjurkan untuk berwudu. Ketika menyentuhnya, kita tidak dianjurkan untuk bersuci, karena memang benda-benda tadi adalah benda yang suci. Demikian pula yang termasuk benda cair itu juga suci. Asalnya adalah suci. Contoh adalah air, minyak, madu, apalagi sari tebu, sari bunga, pemeneh, parfum, apalagi cuka, ono meneh, bensin. Ya, bensin juga macam-macam untuk jenisnya. Apalagi sekarang istilahnya juga macam-macam, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Itu semua adalah suci. Tetapi tidak setiap yang suci itu mensucikan. Maka tidak disarankan bersuci dengan bensin, karena meskipun suci, dia tidak mensucikan. Termasuk yang suci tidak mensucikan apalagi air kopi, air susu, pemeneh, itu suci tapi tidak mensucikan. Maka tidak direkomendasikan berwudu dengan kopi, karena meskipun itu suci, dia tidak mensucikan. Baik, maka itu semua adalah termasuk benda-benda mati yang bersih atau suci sepanjang tidak ada benda najis yang menimpanya. Termasuk pula air mata, itu suci. Air liur, itu suci. Keringat segala sesuatu yang hidup, itu juga suci. Jadi kalau nangis itu kemudian air matanya dijilat, itu suci. Ini yo sapa to sing dilat? Rasanya apa? Berarti pernah. Tahu rasanya asin. Ya. Baik. Demikian pula air liur itu suci, ludah itu suci. Keringat segala sesuatu yang hidup itu suci. Mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya benda-benda tersebut adalah suci sepanjang berasal dari binatang yang suci, baik itu binatang yang boleh dimakan maupun tidak. Jadi benda-benda yang tadi kita sebutkan
itu suci sepanjang berasal dari binatang yang suci atau binatang yang boleh dimakan maupun tidak. Demikian pula dengan bisa ular maupun kalajengking itu juga suci. Artinya kalau misalnya ada binatang yang kemudian mengeluarkan apa tadi, air mata, apalagi air liur, apa meneh mau, keringat, maka itu semua suci sepanjang binatang tersebut bukan binatang yang disebutkan dalam nas sebagai binatang yang najis. Sepanjang pula binatang itu adalah yang boleh binatang itu boleh dimakan ataupun tidak, itu juga suci, karena tidak semua yang dilarang dimakan itu najis. Contohnya lalat. Lalat itu najis apa tidak? Lalat. Kenapa tidak najis? Karena kalau masuk gelas diminta untuk ditenggelamkan. Jadi ditenggelamkan, berarti dia tidak najis. Ada yang pernah nenggelamkan? Ya, terus diminum. Iya. Rategel. Ya. Itu adalah hadis Nabi. Kalau kemasukan lalat maka silahkan ditenggelamkan. Dan itu kalau tega tidak merasa jijik boleh diminum. Tapi kalau merasa jijik nanti mah muntah-muntah jenengan. Jadi prinsipnya sebenarnya masih suci. Itu hanya kaitannya jijik atau tidak jijik yang menjadikan boleh dikonsumsi atau tidak. Kalau enggak jijik, tego, mentolo, silahkan. Ada yang pernah praktek? Ini wong semene kae ora ono sing tau praktek. Iya. Baik. Intinya sepanjang berasal dari binatang yang suci, baik itu binatang yang boleh dimakan maupun tidak. Demikian pula bisa ular maupun kalajengking. Itu semuanya juga suci. Jadi meskipun itu membahayakan, racun itu juga suci, tetapi dia membahayakan. Dianjurkan cuci tangan bukan karena najis, tetapi karena berbahaya. Itu menurut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i bahwa binatang yang boleh dimakan maupun tidak selama bukan hewan yang disebutkan najis dalam nas, termasuk bisa ular maupun kalajengking, termasuk air mata, air liur dan keringat, segala sesuatu yang hidup itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah suci. Sementara itu dalam mazhab Maliki menyebutkan bahwa air liur sumbernya dari mulut yang keluar saat bangun atau tidur. Maka dalam hal ini hukumnya sudah sangat jelas, yaitu suci, tidak ada perbedaan pendapat. Ini dalam mazhab Maliki. Air liur itu dihukumi suci dan tidak ada perbedaan pendapat. Adapun cairan yang keluar dari lambung ke mulut itu adalah najis. Jadi kalau ada orang tidur lalu mengeluarkan air liur, apa namanya? Ngiler. Maka dilihat ilernya ini sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari mulut, maka dia tidak najis. Tapi kalau sumbernya dari lambung, maka dia adalah najis. Begitu menurut mazhab Maliki. Sehingga teman-teman nanti perlu mengenali, ini tadi dari perut apa dari mulut ya? Nah kalau dari mulut tidak najis, tapi kalau sumbernya dari perut, maka dia
najis. Itu kalau mazhab Maliki. Dan itu menurut mazhab Maliki dapat dikenali dari perubahan warna atau aromanya. Saya sendiri tidak bisa mengenali. Jadi saya di sini statusnya hanya qori, membacakan pendapat para ulama, karena memang saya bukan peneliti, belum pernah riset mengenai masalah perbedaan iler yang keluar dari mulut dan yang keluar dari lambung. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau jadi relawan untuk meneliti. Nah, itu boleh. Ini satu amal jariah insya Allah. Apa perbedaan yang keluar dari lambung dan yang keluar dari mulut? Nah, ada yang mau jadi relawan di sini? Ya, boleh. Itu satu riset yang baik. Misalnya di sini cairannya yang berwarna kekuning-kuningan. Jadi disifati kalau yang dari lambung berwarna kekuning-kuningan. Pernah melihat orang muntah karena asam lambung? Warnanya apa? Kuning. Nah, kalau tidak kuning warnanya apa lagi? Ada merahnya toh? Baru tahu saya. Biasanya agak kuning atau hijau. Nah, itu kalau keluar dari lambung. Ya, rasanya pahit. Oh ya, baik, rasanya pahit. Lalu bagaimana kita mengenali kalau orang lain ini najis apa enggak itu? Warna jelas untuk meyakinkan. Oh, pahit gitu. Ya, baik. Intinya kita kenali dari warna dan juga aromanya. Nah, jadi kenali dari warna atau aromanya. Demikian juga yang keluar dari luka. Apa itu? Nanah. Apabila hal itu merupakan yang tidak bisa dihindari, maka nanah ini termasuk sesuatu yang najis. Tetapi dalam madhab Maliki ini adalah najis yang ma'fu, najis yang dimaafkan. Ada yang pernah nanan? Saya yakin semuanya pernah. Dan tidak bisa dihindari. Sebelum sholat meskipun dibersihkan kayak apapun, nanti muncul lagi apa enggak? Iya. Maka ini menurut madhab Maliki, nanah itu najis, tetapi ia dimaafkan karena tidak bisa dihindari. Jadi karena tidak bisa dihindari. Berbeda dengan mazhab Asy-Syafi'i tadi, itu pada prinsipnya semuanya adalah suci. Baik. Dalam mazhab Hambali menyatakan bahwa air mata adalah suci. Begitupun dengan keringat, demikian pula air liur, demikian pula lendir. Sama saja apakah berasal dari binatang yang dapat dimakan maupun dari yang lainnya, dengan syarat selain binatang yang dapat dimakan tersebut adalah semacam kucing atau yang memiliki tingkat di bawahnya. Artinya Bapak dan Saudara, di sini binatangnya itu bukan binatang yang dilahirkan oleh hewan yang najis. Nah, jadi bukan binatang yang dilahirkan oleh hewan yang najis. Maka kalau menurut mazhab Hambali semuanya tadi suci dengan syarat selain binatang yang dapat dimakan. Jadi selain binatang yang dapat dimakan tersebut adalah semacam misalnya kucing atau yang memiliki tingkat di bawahnya. Bisa dipahami? Bingung? Baik, saya ulangi. Sama saja apakah berasal dari binatang yang dapat dimakan maupun dari yang lain. Contohnya binatang yang tidak dapat dimakan itu kucing atau binatang yang lainnya. Kucing bisa dimakan apa enggak? Tidak ya. Baik. Maka
Di dalam bab ini semua hewan yang dilahirkan dari hewan yang najis itu juga najis. Karena itu binatang tersebut bukan binatang yang dilahirkan oleh hewan yang najis. Contoh hasil persilangan antara hewan yang najis dengan hewan yang tidak najis, maka hukumnya menurut mazhab Hambali tetap najis karena dilahirkan dari hewan yang najis, meskipun mungkin nama hewannya bukan nama hewan yang najis, karena biasanya akan melahirkan dengan nama yang berbeda. Tapi ya orang tahu nyoba tuh mengawinkan apa misalnya anjing dengan kucing, bisa? Ya. Yang mungkin apa kira-kira? Artinya kalau memang itu terjadi. Baik, jadi intinya dalam mazhab Hambali air mata adalah suci, begitupun keringat, liur atau lendir, sama saja berasal dari binatang yang dapat dimakan maupun dari binatang lain. Nah, jadi maupun dari binatang yang lainnya yang tidak dapat dimakan dagingnya, itu adalah suci. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dalam kategori benda suci adalah telur sepanjang keadaannya tidak rusak, juga susu manusia ataupun hewan yang boleh dimakan. Adapun zat binatang hidup baik berupa hewan apapun yang hakikatnya adalah bersih atau suci karena ia adalah ciptaannya, kecuali beberapa hal sebagaimana berkembang di antara para ulama madhab fikih. Baik, apa yang disebut beberapa hal? Yang disebut beberapa hal itu yang dikecualikan, yang dikecualikan. Contoh madhab Syafi'i dan Hambali tadi memiliki pendapat yang mirip, tetapi di situ mengecualikan beberapa hal. Contohnya adalah anjing. Meskipun tadi menyebutkannya hewan itu semuanya suci, kecuali yang disebutkan oleh nas beberapa hal. Di antaranya adalah anjing, apalagi babi, dan juga anak turunannya, baik yang dilahirkan sesama keduanya atau salah satu di antara keduanya dengan binatang lain. Adapun mazhab Hambali menambahkan segala binatang yang tidak boleh dimakan dengan syarat tubuhnya lebih besar daripada kucing. Jadi seluruh hewan yang tidak boleh dimakan dengan syarat tubuhnya lebih besar daripada kucing. Kalau tubuhnya lebih kecil dari kucing maka suci. Tapi kalau tubuhnya lebih besar dari kucing dan tidak halal dimakan, maka tidak dihukumi suci. Jadi ukurannya adalah kucing. Maka hewan yang kecil-kecil yang tidak halal dimakan karena lebih kecil dari kucing, maka dia dihukumi suci. Contohnya apa? Golek ono dhewe. Hewan-hewan yang kecil di bawah kucing. Apa contohnya? Tikus, apalagi cicak, pemeneh. Baik, tapi ingat ini adalah sudah kita sampaikan fikih 4 mazhab, sehingga tidak kaget dengan perbedaan pendapat para ulama yang semacam ini. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak ada najis pada binatang selain hanya pada babi. Jadi mazhab Hanafi hanya menajiskan babi, yang lain tidak. Maka jangan kaget kalau kemudian untuk mazhab Hanafi itu sangat longgar di dalam masalah najis pada hewan, karena dibatasi yang najis adalah babi. Maka lain lagi dengan kalangan mazhab Maliki yang menyatakan tidak ada najis ain pada semua binatang, tidak ada najis pada
tubuh binatang itu pada semua binatang apapun, baik anjing, babi maupun keturunannya, semua adalah suci. Jadi dalam mazhab Maliki itu tidak ada najis pada binatang apapun, baik anjing, babi maupun keturunannya, semua adalah suci. Tambah mumet. Kok bisa begitu? Tetapi ingat, meskipun mereka tidak mengatakan najis, tetapi tetap menganjurkan untuk bersuci. Sehingga dalam mazhab Maliki, meskipun menyebutkan anjing itu tidak najis, tetapi kalau kemudian bejana dijilat, maka tetap dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu, bukan karena najis tapi karena perintah. Jadi jangan kemudian diambil sebagian, nanti kalau diambil sebagian terus memahaminya enak, oh ora apa-apa aku mazhab Maliki kok, terus tidak dicuci. Enggak, tetap meskipun memahami anjing tadi tidak najis, tetapi tetap harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu atau dengan tanah. Idza walaghal qalb, apabila anjing itu menjilat, fi ina'i ahadikum, di bejana kalian, maka dianjurkan untuk dicuci sebanyak 7 kali, aulahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Jadi teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hanya cara penyelesaiannya sama, tapi cara pandangnya berbeda. Tidak dipandang najis, tapi tetap taat pada perintah Nabi untuk bersuci. Bukan karena najis, tapi karena perintah syariat atau perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini dihukumi sebagai bentuk ketundukan. Jadi bukan karena hewannya najis, tapi sebagai bentuk ubudiyah, ketundukan. Hendaknya kita tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga clear di sini bahwa mazhab Hanafi menyatakan tidak ada najis pada binatang selain hanya babi. Lain lagi dengan kalangan mazhab Maliki, semua binatang apapun itu tidak ada yang najis, semuanya adalah suci. Tetapi ingat, harus digarisbawahi, tetap harus dicuci sebanyak 7 kali, bukan karena najis, tapi karena tunduk pada perintah syariat agama. Masih dalam kategori benda-benda yang bersih adalah dahak dan cairan kuning yang keluar dari dalam lapisan empedu dari binatang yang halal setelah disembelih secara syar'i. Ini menurut pendapat mazhab Hanafi maupun mazhab Maliki dihukumi sebagai benda yang bersih atau suci. Maka suci sebagaimana empedu itu sendiri. Pasalnya cairan tersebut merupakan bagian dari hewan yang halal yang disembelih, maka hukumnya mengikuti hukum kesucian hewan tersebut. Baik teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i menyatakan cairan tersebut adalah najis, demikian pula dengan kulitnya yang terkena cairan tersebut, sehingga untuk membersihkannya hendaknya dibilas atau disiram air. Apa itu? Cairan yang terkait dengan hewan atau lapisan empedu dari binatang yang halal yang setelah disembelih secara syar'i, yang berupa dahak dan cairan kuning yang keluar dari dalam lapisan empedu. Saya tidak
tidak pernah nyembelih jadi tidak paham nih cairannya rupane opo. Nah, teman-teman yang pernah, rupane apa biasanya itu? Ya, hijau atau kuning ya? Baik. Mazhab Hanafi di dalam hal ini memberikan pendapat yang berbeda. Jadi memberikan pendapat yang berbeda bahwa hukum yang berlaku untuk semua jenis cairan binatang mengikuti hukum air kencingnya. Jadi kalau air kencingnya najis, maka cairan hewan itu najis. Kalau air kencingnya tidak najis, maka cairan hewan itu tidak najis. Nah, itu kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, cairan dari hewan itu adalah najis. Demikian pula dengan kulit yang terkena cairan tersebut, sehingga untuk membersihkannya harus dibilas atau disiram. Tetapi kalau mazhab Hanafi kembali kepada hukum kencingnya, karena ada kencing yang tidak najis. Contohnya kencingnya bukan hewan loh ini, unta ya, kencingnya unta. Baik, karena Nabi pernah memerintahkan sahabat meminum air kencing unta. Baik, termasuk dalam kategori ini adalah yang suci itu bangkai binatang laut meskipun dapat bertahan hidup lama di daratan. Jadi binatang laut itu semuanya suci, termasuk bangkainya itu semuanya suci. Nah, maka teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian hewan yang ada di laut semuanya adalah suci, baik masih hidup maupun sudah mati. Jadi semuanya suci, termasuk bangkainya juga suci dan halal dikonsumsi. Maka Nabi bersabda, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Fa'amal maitatani, adapun dua bangkai, falhut wal jarad, yang dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Wa amad daman, adapun dua darah, fal kabidu wat tihal, itu adalah yang disebut dengan dua darah, hati dan limpa. Maka itu keduanya hukumnya suci. Nah, hukumnya halal. Beda dengan darah yang mengalir. Darah yang mengalir ditampung dalam apa biasanya? Bathok. Bathok itu apa bahasa Indonesia nih? Nah, jadi yang ditampung di tempurung lalu kemudian digoreng. Nah itu tetap haram meskipun enak ya. Baik. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi kembali, mazhab Hanafi tadi menyebutkan hukum yang berlaku untuk semua jenis cairan binatang adalah mengikuti hukum air kencingnya. Kalau cairan tersebut adalah najis besar untuk binatang yang haram dimakan. Jadi kalau untuk binatang yang haram dimakan, cairannya najis besar. Kalau binatang yang halal dimakan, cairannya najis ringan. Jadi dilihat halal dimakan atau haram dimakan. Kalau haram dimakan, najis besar. Kalau halal dimakan, maka najis ringan. Kecuali yang disebutkan dalam nas bahwasanya kencingnya boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Sedangkan kulit empedu mengikuti hukum cairan yang terkandung di dalamnya. Tadi kita membahas bab masalah cairan empedu. Baik, kita lanjutkan.
Selain itu yang suci adalah bangkai binatang darat yang tidak memiliki darah mengalir. Jadi semua binatang darat yang tidak memiliki darah mengalir, maka itu semua adalah suci. Contohnya apa? Belalang, semut, kutu, tawon. Lu kan tidak ada darahnya kan itu? Ya? Undur-undur tidak ada ya? Ya. Maklum saya tidak pernah mainan undur-undur jadi tidak tahu. Undur-undur tidak ada darahnya ya. Baik. Jadi yang tidak memiliki darah mengalir maka semuanya suci. Termasuk lalat. Itu tidak ada darah mengalir. Kalau nyamuk darahnya siapa itu? Ya. Jadi intinya hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Tengu. Tengu ada darah mengalirnya? Tidak ada ya. Jadi intinya selama tidak ada darah mengalirnya dari hewan darat, maka itu dihukumi suci. Jadi semuanya suci. Silahkan sebutkan nama hewannya apa. Nah, selama itu tidak memiliki darah yang mengalir, maka dihukumi suci. Meskipun tidak semua yang suci itu bersih. Bisa jadi yang suci itu juga kotor. Contohnya lalat. Suci, tidak najis, tapi dia kotor. Apalagi misalnya kecoa. Nah, kecoa itu tidak najis, tapi dia kotor. Baik. Jadi semua itu binatang darat yang tidak memiliki darah mengalir maka dihukumi suci. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah. Namun mazhab Asy-Syafi'i menyatakan najis bangkai binatang-binatang tersebut kecuali belalang. Sementara mazhab Hambali memberikan catatan bahwa bangkai-bangkai tersebut tetap suci atau bersih sepanjang tidak ada ulat yang muncul darinya. Jadi kalau mazhab Hambali ada ulatnya enggak? Kalau tengu insya Allah enggak ada ulatnya ya. Atau semut tidak ada ulatnya. Sehingga kalau ada yang tanya gimana hukumnya makan semut, nah, karena ada di roti atau di gelas. Aslinya membunuh semut itu haram karena dilarang membunuh, ya hukumnya haram. Tapi kalau tidak bisa dihindari itu namanya makfu. Yuk piye carane? Nah, kalau ternyata semutnya sudah banyak, pas lapar lagi, makanannya tidak ada yang lain. Baik, kita lanjut. Mazhab Maliki menyebutkan, ini kita sekarang membahas bab hukum yang terkait dengan khomer. Ini pernah kita bahas di majelis sebelah. Hukum khomer. Khomer suci apa najis? Khomer menurut ulama madhab yang 4 itu najis. Semua ulama madhab yang 4 berpendapat najis, kecuali khomer tersebut sudah berubah menjadi cuka. Maka kalau sudah berubah menjadi cuka, ulama mazhab yang 4 berpendapat suci. Nah, jadi khomer itu najis, tapi kalau sudah berubah menjadi cuka, khomer itu tidak lagi dihukumi khomer, tapi sebagai cuka, dan cuka itu suci dan halal. Jadi ternyata di dalam agama kita itu mengenal kaidah perubahan wujud. Khomer itu tadinya najis, haram, tetapi ketika berubah menjadi cuka, dia menjadi suci dan halal. Maka teman-teman tidak boleh latah kalau melihat satu produk lalu kemudian mengatakan, "Loh, itu kok pakai khomer misalnya, kok pakai apa
etanol misalnya, maka tidak mesti kalau pakai khamr itu kemudian hasilnya adalah haram. Contohnya adalah cuka. Cuka itu diproses, tidak mungkin terjadi melainkan prosesnya terlebih dahulu adalah khamr. Saya sering sampaikan kaidah ini. Apel suci, halal, halal. Lalu apel ini difragmentasi menjadi khamr. Khamrnya halal apa enggak? Haram. Padahal asalnya suci apa najis? Suci. Asalnya halal apa haram? Halal. Tapi karena berubah jadi khamr, meskipun asalnya halal, dia statusnya najis dan haram. Tetapi kemudian terfragmentasi menjadi cuka. Jadi dari apel jadi khamr, lalu jadi cuka. Cukanya najis apa suci? Suci. Cukanya halal apa haram? Halal. Nah, sehingga kita tidak boleh latah kalau melihat produk di situ ada misalnya alkohol. Lalu kemudian protes. Wah, ini ada alkoholnya, ini haram, kenapa oleh MUI diloloskan? Nah, karena ada kaidah perubahan wujud tadi. Bahkan kalau mau jujur, cuka itu dari khamr. Bahkan khamr itu dari buah yang halal, tetapi tetap karena khamr hukumnya haram, dan menurut ulama madhab yang 4 hukumnya najis. Maka madhab Maliki mengatakan bahwa khamr adalah suci jika telah diubah menjadi cuka. Jadi kalau belum diubah menjadi cuka tidak suci, dan telah mengeras meskipun kejadiannya melalui proses yang dibuat oleh tangan manusia sepanjang tidak terkena sesuatu yang najis. Nah, madhab Hanafi bagaimana? Khamr tersebut suci atau tidak najis, demikian pula wadah yang digunakan sepanjang inti khamr tersebut telah menjadi benda yang halal. Jadi kalau inti khamrnya sudah jadi cuka, maka dia tidak najis. Tapi kalau inti khamrnya masih khamr, maka dia masih najis. Maka saya tidak menyarankan teman-teman bikin khamr lalu bikin cuka ya. Karena ini peluang terjatuhnya sangat besar, sehingga para ulama tidak merekomendasikan untuk membuat cuka. Karena kalau cuka itu bisa jadi kedok nanti. Nah, kenapa bikin khamr? Oh, ini tidak untuk khamr kok, ini untuk bikin cuka. Nah, kan bisa. Maka ini bahaya nih. Sehingga tidak direkomendasikan untuk membuat cuka. Karena nanti bisa jadi kedok. Ini gudang khamr, ini bukan gudang khamr, ini bahan baku cuka. Kan repot nanti. Sehingga jadi bahan untuk berkilah. Baik. Demikian pula mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i bahwa khamr adalah najis jika tidak menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, cuka itu boleh kalau dia menjadi cuka dengan sendirinya. Kalau diproses tidak boleh. Kenapa diproses tidak boleh? Tadi untuk satu dari'ah, agar orang tidak mengatakan ini bikin khamr untuk bikin cuka. Maka kalau cuka menurut mazhab Syafi'i, yang cuka yang dimaksud adalah yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka, bukan diproses. Jadi bukan diproses. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa mazhab Maliki dan Hanafi sepakat menyatakan khamr tidak najis jika telah berubah menjadi cuka, baik secara alami maupun diproses untuk tujuan menjadi cuka. Di lain pihak, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sependapat bahwa khamr tersebut suci apabila proses terjadinya cuka adalah secara alami. Jadi cukanya tadi secara alami, khamrnya tetap najis ya, tetapi kemudian sudah jadi cuka, maka cukanya tadi
suci jika secara alami. Apabila prosesnya dengan sengaja, maka itu tidak suci. Khomernya najis, cukanya juga tidak boleh dikonsumsi. Ini kenapa seperti itu? Dalam rangka untuk satu dari'ah. Nah, baik teman-teman semua, kita lanjutkan ya dikit lagi. Nah, saya tidak bawa jam, jadi saya tidak tahu ini sudah lewat jam apa belum. Lebih dikit lagi. Kemudian yang berikutnya, pembahasan kita masih di bab benda-benda yang suci, yakni bulu dan rambut binatang. Jadi bulu dan rambut binatang masuk suci atau tidak. Madhab Maliki menyebutkan semua jenis benda adalah suci, baik berasal dari segala jenis hewan, baik sudah mati ataupun yang masih hidup, baik yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Jadi dalam mazhab Maliki tadi di awal sudah ketahuan sebenarnya pendapatnya, semuanya suci. Nah, baik boleh dimakan ataupun tidak, termasuk anjing atau babi, itu semuanya suci. Ingat, ini kita membahas bab rambutnya ya, atau ya, kukunya. Nah, begitu juga benda tersebut masih menempel pada binatang buruan maupun yang sudah terlepas tanpa dicabut, maka itu semua hukumnya sama. Oleh karena itu, hewan tersebut, Bapak dan Saudara, tidak dihukumi sebagai yang najis. Adapun jika benda-benda itu hilang karena dicabut, maka yang asalnya najis dan sisanya suci. Artinya kalau benda-benda tadi dari hewan tadi itu asalnya adalah gimana ya? Saya agak bingung juga ini. Jadi jika benda-benda itu hilang karena dicabut, jadi diambil secara paksa, nah, maka ini statusnya najis dan sisanya adalah suci. Itu menurut mazhab Maliki. Mereka juga mengatakan batang bulu adalah najis dari hewan yang tidak disembelih, artinya dicabut ketika masih hidup. Jadi dicabut ketika masih hidup. Adapun bulu yang tumbuh pada kulit yang mirip rambut adalah suci secara mutlak. Apa ini? Bulu tumbuh mirip rambut. Bulu kalong. Nah, bulunya tipis. Bulu kalong. Apa namanya? Bulu kalong. Yang di tengkuk itu bulu kalong. Oh ya, manut saya. Nah, istilahnya apa? Ya. Intinya bulu mirip bulu tapi bukan bulu, tipis ya. Baik, intinya tidak boleh dilepas dari hewan buruan, dicabut ketika masih hidup, karena apa yang dicabut dari hewan yang hidup itu termasuk bangkai, termasuk kalau dipotong dari hewan yang hidup itu termasuk bangkai. Mazhab Hanafi setuju dengan mazhab Maliki kecuali pada babi. Karena kalau mazhab Hanafi di sini menurut mazhab Hanafi babi adalah najis, baik ia masih hidup atau mati, apakah tersambung atau terpisah, sebab ia adalah najis dari hewan tersebut secara apa, kalau orang namanya personal, kalau hewan apa? Jadi secara hewan itu, tubuhnya ain hewan itu semuanya adalah najis. Baik, dikit lagi. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa semua hal tersebut adalah najis jika berasal dari makhluk hidup
yang tidak dimakan kecuali rambut manusia. Dia adalah suci. Kenapa disebut kecuali rambut manusia? Karena manusia juga tidak dimakan dagingnya. Nah, tetapi dihukumi suci. Karena di sini disebutkan berasal dari makhluk hidup yang tidak dimakan, itu najis. Jadi kalau makhluk hidup itu tidak halal dimakan, maka rambutnya najis. Manusia halal tidak dimakan, haram, tapi rambutnya suci. Padahal manusia bukan binatang loh. Tapi di sini dimasukkan seperti itu. Nah, artinya jangan sampai kemudian berpendapat kalau begitu rambut manusia najis karena dagingnya tidak halal dimakan, maka dikecualikan di sini. Baik, terakhir, mazhab Hambali, hal-hal tersebut adalah suci jika ia adalah hewan yang dagingnya halal dimakan, baik masih hidup atau mati. Demikian untuk pembahasan kita saat ini. Insyaallah besok kita lanjutkan definisi najis dan benda-benda najis. Kalau tadi kita membahas bab tentang benda-benda yang suci. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada saya cukupkan. 1, 2, 3 tidak ada. Tidak ada kan? 1, 2, 3 tidak ada. Baik, ini pembahasan kita untuk benda-benda yang suci. Insyaallah besok kita akan bahas benda-benda yang najis. Nah, dan ini kita kalau kecepatan tolong disampaikan karena saya tidak terbiasa membaca kitab seperti ini. Nah, sehingga rodo apa? Kaku. Nah, agak kaku. Saya biasanya pakai apa? Bukan kuning, Pak. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Ada itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kan tadi kalau anak tidak najis ya? Ya, dimaafkan. Kalau darah bagaimana? Contoh kita sholat umpamanya ya, tiba-tiba setelah sholat di kita itu keluar darah. Itu apakah itu termasuk yang dimaafkan atau? Ya, sama itu untuk darah ini. Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama bahwa darah ini mukhtalif, diperselisihkan di kalangan para ulama. Insya Allah yang kuat darah itu tidak najis. Jadi darah itu tidak najis kecuali darah yang keluar dari luka yang membusuk. Kalau darah segar itu tidak termasuk najis. Sebagaimana kita mengetahui bagaimana di dalam perang sejumlah sahabat berdarah, bahkan ada yang sedang beribadah mengeluarkan darah dan mereka tidak diminta untuk mengulang sholat. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab pada saat ditusuk, beliau pada saat itu masih kemudian melanjutkan sholat padahal darah tetap mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Masih. Oh nggih, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tanyakan juga hubungannya dengan najis. Tadi air kencing ya, Ya. muntah ya. Jadi tidak najis dan bisa diminum. Ini yang saya tanyakan tentang manusia. Saya atau sering dulu sholat bersama simbah-simbah ya. Itu simbah-simbah itu maaf ya ini pesing gitu loh, pesing Ya. Terus saya berpendapat karena orang tua yang sudah misalnya umurnya lansia itu kadang-kadang pipis sudah tidak keluar, pipis itu rang prosok
Jadi koyo-koyo kelek iki wis ora rapet lagi. Nah, sehingga mungkin tidak terasanya itu, tapi orang lain kan bisa, yang bareng sholat itu bisa nambung sing itu. Nah, jangan orang tua itu kan tenang saja, mungkin dia nggak tahu kalau itu bagaimana hukumnya orang yang sudah usianya cukup lalu mengalami hal seperti itu, apa juga itu dimaafkan? Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di Musnad Imam Ahmad itu ada hadis tentang orang-orang yang nanti akan diampuni. Satu adalah ahmak. Ahmak itu kalau bahasa sekarang Down syndrome. Kalau bahasa dulu idiot. Kalau bahasa sekarang Down syndrome ya, DS gitu. Itu termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masih menurut hadis yang sama, itu adalah orang yang junun atau gila, itu juga dimaafkan. Kemudian yang ketiga, aqsom, yang bisu, buta, tuli tapi hidup. Nah, ya gimana dia ngibadah? Nggak bisa kan? Kemudian yang keempat itu harim, orang yang sudah pikun. Orang yang sudah pikun itu termasuk yang dimaafkan karena instrumen akalnya tidak sempurna. Maka kalau kita punya simbah yang sudah pikun, ya ngomong apapun ya jangan ditanggapi, ojo direken. Simbahnya ngomong apa malah dilayani ya. Padur wong tua karena sudah dalam keadaan pikun. Maka kalau ada situasi tadi, misalnya ada aroma bau, ya sudah, yang melakukan untuk membersihkan tentu bukan simbahnya, tapi orang lain. Apakah najis? Ya. Tetapi kalau tadi simbahnya sudah pikun, itu sebenarnya sudah terbebas dari kewajiban. Tetapi penting bagi kita, karena sebagaimana fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, seseorang itu diwajibkan untuk melakukan ketakwaan sebatas kemampuan. Maka kalau masih bisa nyambung sholat, ya disuruh sholat sesuai dengan batas kemampuan. Nah, diganti setiap saat kainnya. Kalau ternyata ora kroso, ya karena sudah pikun, maka termasuk golongan yang insya Allah dimaafkan. Allah alam bishawab. Cukup? Baik, insya Allah ada, monggo. Kalau kasur itu sama pipisnya anak-anak itu terus bebek itu, terus nanti dikasih spray itu untuk tidur gimana? Baik, memang kalau dalam mazhab Hanafi, salah satu cara membersihkan najis itu adalah dijemur di tengah terik mentari. Tetapi memang yang masyhur di kalangan kita, masyarakat pada umumnya, yang menggunakan pandangan ulama madhab Syafi'i, najis itu harus disiram dengan air, sehingga ini termasuk perkara yang mukhtalif, yang diperselisihkan. Kalau mau dijemur, jenengan srek dengan pendapat ini ya monggo. Kalau mau dijemur lalu hilang warna, bau dan rasa, maka insya Allah itu sudah bersih dari najis. Allah alam bishawab. Banjir ya repot itu. Kalau di banjir ya repot ya pasir. Intinya karena itu najis sedang itu tokmuhu, launuhu, rihuhu, rasanya, warnanya, baunya hilang, maka najis sudah hilang. Allah alam bishawab. Cukup? Baik, dari saya cukupkan sekian.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.